Para siswa sekalian, siswa khususnya siswa kelas 11, setelah kita mempelajari kedudukan titik garis terhadap lingkaran, itu sebagai materi antara sebelum kita memasuki materi persamaan garis singgung lingkaran. Kedudukan garis pada lingkaran ada 2 atau 3 kemungkinan: memotong, menyinggung, dan tidak memotong atau tidak menyinggung. Nah, bagian yang penting dalam bentuk lingkaran adalah persamaan garis singgung lingkaran, ya. Materi hari ini tentang persamaan garis singgung lingkaran. Bagaimana dan bentuknya, mari kita ikuti materi berikut ini, ya. Persamaan garis singgung lingkaran nanti ada 3 bentuk. Kita mulai bentuk yang pertama. Titiknya pada lingkaran, ya. Ingat kemarin titik pada lingkaran membuktinya harus sama dengan R kuadrat, ya. Misal kalau titiknya X1 Y1, ya X1 tambah Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, kita sudah tahu bagaimana caranya menunjukkan atau membuktikan bahwa itu titik pada lingkaran. Lingkaran yang pertama X kuadrat Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Maka nanti kita mempunyai persamaan garis singgung. Nah, ada 3 bentuk dulu, ya. Jenis lingkarannya yang pusatnya A, B atau bentuk umum. Yang pusatnya 0,0 nanti persamaan garis singgungnya X1X, Y1Y sama dengan R kuadrat. Bentuk yang kedua hampir sama, ya. Ini X kuadrat, ya, tadi. Ini X kuadrat. Maka di sini tinggal X1X. Y kuadrat, Y1Y. Nah, yang kedua X min A, ya. Nanti jadi bentuk perkalian. X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Begitu, ya. Bentuk yang ketiga, kalau X kuadrat, nah menjadi perkalian. X1X, Y kuadrat, Y1Y. Tapi di sini AX ini bukan bentuk kuadrat, ya, menjadi jumlah dibagi 2. X1 tambah X dibagi 2, ya. A dikali X1X tambah B Y1Y bagi 2 plus C, ya. Jadi ini ada 3 bentuk persamaan garis singgung lingkaran untuk titiknya pada lingkaran, ya. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Diberikan persamaan lingkaran L adalah X min 2 kuadrat Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan titik singgungnya A5,1. 5,1, ya. Ya. Apakah 5,1 terletak pada lingkaran? Nah, maka diuji dulu, ya, nanti. 5 dikurangi 2 kuadrat berapa? 3 kuadrat. 1 tambah 3 kuadrat. 1 tambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 25, ya. Benar berarti.
5,1 itu pada lingkaran. Karena ini bentuknya yang kedua lingkarannya X min A. Nah, nanti persamaan garis singgungnya X1 min A, X min A, Y1 min B, Y min B. Tinggal memasukkan X1 A dan Y1 B ya. Nah, ini kasih warna biru ini. 5 kurangi 2, X kurangi 2, tambah 1 tambah 3, Y plus 3 ya. Yang dalam kurung dihitung dulu, jadi 3X min 2, 4Y plus 3 sama dengan 25 ya. Tanpa merubah bentuk lingkarannya. Nah, cukup paham? Nah, kemudian kita kalikan. 3X min 6, 4Y plus 12, min 25 saya pindah sebelah kiri. Nah, hasil akhirnya 3X tambah 4Y min 19 sama dengan 0. Kita peroleh bentuk garis singgung yang bentuk pertama ya. Titik pada lingkaran. Cukup mudah ya? Nah, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana lingkarannya kalau bentuk yang ketiga? Nah, sama saja ya. Sama saja. Sekali lagi cek dulu 5,3 sudah benar pada lingkaran atau tidak ya. 5 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kali 5, nah 2 kali 3 min 20 ya. Ternyata sama dengan 0. Nah, nanti kita gunakan X1X, Y1Y, A dikali X1 tambah X per 2. B kali Y1Y per 2 tambah C. A-nya min 4, B-nya 2, C-nya min 20 ya. Titiknya 5,3. X1, Y1-nya 5, Y1-nya 3. Mari kita masukkan ke rumus yang ini ya. Nah, PGS-nya 5X ya. X1X jadi 5X, Y1Y 3Y min 4. X1 5 tambah X per 2. 2, 3 tambah Y, Y1-nya ya. Kemudian kita sederhanakan. 5X tambah 3Y min 10 min 2X tambah 3 tambah Y min 20. Menghasilkan 3X tambah 4Y min 27 sama dengan 0. Cukup paham ya? Nah, bentuk yang pertama titik pada lingkaran. Sekarang kita masuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua PGS-nya gradien tertentu ya. Dengan gradien tertentu. Kalau lingkarannya X kuadrat Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya ini pusatnya 0,0, MX tambah R kali M kuadrat plus 1 ya. Nah, kalau lingkarannya bentuk yang kedua dan bentuk umum, persamaannya Y min B ya. MX min A, R, nah ini ya, R MX min A ditambah plus minus R M kuadrat plus 1 ya. Jadi ini sama ya, sama dengan yang atas ini tadi. Kalau yang atas pusatnya 0,0, tinggal Y sama dengan MX plus minus. Tetapi kalau pusatnya ada A, B, nah, Y min B, MX min A. Nah, bagaimana kalau bentuk yang ketiga? Ya, kita harus mencari
A, B-nya dan R ya. Nah, mencari A, B, dan R dari A, B, C yang besar nih ya. Dari AX, BY plus C kita bisa mencari pusatnya A, B, dan R-nya. Nah, masih ingat caranya ya? Dilihat ya. Kemudian yang perlu perhatikan di sini ada plus minus ya. Plus minus. Nah, kalau di gambarnya seperti ini. Selalu ada dua garis singgung ya. Yang plus berarti gambarnya yang atas. Memotong sumbu Y di plus. Yang bawah memotong sumbu Y di minus. Ya. Nah, dilihat. Ini yang plus. Ini yang minus. Nah. Mari kita lihat contoh soalnya. X kuadrat Y kuadrat sama dengan 25. Ini bentuk yang pertama, lingkaran bentuk yang pertama. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. Tegak lurus. Nah, tegak lurus garis 2Y min X plus 3 sama dengan 0. Di awal pertemuan kita, kalau tegak lurus itu mempunyai apa ciri-cirinya? Nah, tegak lurus. Nah, masih ingat ini? 2Y min X plus 3 itu gradiennya setengah. Setengah dari mana, Pak? Nah, min A per B ya. X per Y ini ya. 1 bagi 2 setengah. Kalau tegak lurus berarti hasil kalinya gradien itu adalah min 1. Kalau sudah menemukan setengah, nah, M1-nya maka M2-nya berapa? Nah, M2-nya min 2 ya. Nah, gradiennya min 2. Ini yang kita pakai ya, min 2 ini yang kita pakai. Jangan keliru, jangan yang setengah ya. Yang kita pakai adalah min 2 ya. Yang hasil kalinya min 1 tadi. Kita masukkan ke rumusnya tadi, karena ini pusatnya 0,0 ya. Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kita masukkan. Y sama dengan min 2X plus minus 5 kali min 2 kuadrat plus 1 ya. Min 2X plus minus 5 akar 5. Nah, selalu ada dua garis singgung, Y1 dan Y2. Yang satu plus, yang kedua minus. Cukup jelas ya? Tegak lurus. Nah, lebih mudahnya lagi kita contoh berikutnya. Sekarang adalah sejajar ya. Nah, lingkarannya bentuk yang ketiga, bentuk umum. Sejajar 2X tambah 5, 12X tambah 5Y tambah 8 sama dengan 0. Ingat ya, kalau bentuknya bentuk umum, kita cari pusatnya dulu ya. Nanti kita gradiennya dulu. Berapa gradiennya? Ya, betul. Min 12 per 5 ya. Min 12 per 5. Karena sejajar, maka M1-nya sama dengan M garis singgung. Min 12 per 5. Pusatnya min 2X 4Y. Nah, pusatnya jadi 1, min 2. Jari-jarinya berapa? Ya, dimasukkan 1 kuadrat min 2 kuadrat dikurangi min 2, 20. 2, 2, 5. Itu R-nya akar 2, 2, 5 adalah 15. Ya, kita siapkan dulu ya. Propertinya ini ya, M-nya min 12 per 5, pusatnya 1 min 2, R-nya 15. Setelah itu kita cari persamaan garis singgungnya. Nah, Y min Y1 jadi plus ya. Y plus 2
min 12 per 5 X min 1 ya, dari pusatnya tadi, dari pusatnya plus minus R 15 1 tambah M kuadrat ya, 12 per 5 kuadrat. Kita hitung. Kemudian ini 169 itu 13, akarnya 13 per 5 ya. Nah, kemudian kita kalikan 5Y tambah 10 min 12X tambah 12 plus minus 195. Nah, kita hasilkan X-nya saya pindah sebelah kiri, 2X tambah 5, 12X tambah 5Y, 2 plus minus 195. Kita jadikan ruas kiri semua, 12X, 5Y min 197 sama dengan 0. 12X tambah 5Y plus 193 sama dengan 0. Ya, ini sesuai rumus tadi ya, Y min Y1 MX min A ya. Oh, itu ada apa itu Pak? Ada alternatif. Nah, kalau di awal materi prasyarat 12X plus 5Y selalu kalau sejajar, nah ini pasti ya, pasti persamaannya juga 12X tambah 5Y. Nah, tidak percaya, mari kita buktikan ya, 12X tambah 5Y. Ruas kanannya adalah, nah, sama tetap ya, 12X. X-nya diganti 1 ya, pusatnya. 5, Y-nya diganti B-nya, min 2. Nah, belakangnya tetap sama ya, plus minus 15, 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya, paham ya? Ini 12 ngikut depannya 12. 1 ya, 1 dari pusatnya 1 tambah 5 kali min 2. B-nya min 2. R-nya 15. Terus ini koefisien X kuadratkan, koefisien Y dikuadratkan. Menghasilkan 2 plus minus 195. Nah, sama dengan yang ini toh. Nah, perhitungan kita. Jadi, kalau yang atas tadi panjang, yang bawah hanya 2 baris. Nah, apalagi tidak melibatkan pecahannya. Nah, ini 12X tambah 5Y. Ya. Kalau tegak lurus ya, kalau tegak lurus, bagaimana kalau tegak lurus? Nah, kalau tegak lurus ini tinggal kebalikannya ya, kebalikannya dan negatifnya. Nah, mana? Jadi nanti tinggal 5Y, 5X min 12Y ya. 5X min 12Y. Ya, mana ini? Kalau tegak lurus. Ya. Jadi silakan menggunakan cara yang mana Anda suka. Untuk menggunakan cara yang mudah. Nah, kalau cara yang Y min atas tadi, Y min B, nah, MX min A, kamu anggap mudah ya gunakan. Cara alternatif ini lebih mudah, silakan digunakan ya. Oke, kita sudah 2 bentuk persamaan garis singgung. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, titiknya di luar lingkaran. Titik di luar lingkaran. Bagaimana ya? Nah, jadi ada lingkaran X kuadrat Y kuadrat
titiknya 7,1 ya, ini gambar seperti ini. Nah, gambarnya ini 7,-1 ya. Selalu ada dua garis singgung ya, seperti yang gradien tadi. Nah, terus bagaimana caranya ini Pak? Nah, ada banyak cara ya. Ada beberapa cara. Kita ambil cara yang salah satunya. Kita andaikan ini 7,-1 persamaan garis yang gradiennya M ya. Kita ingat Y min Y1. Y min Y1 itu. Nah, sama dengan MX min A. Y min Y1 MX min A ya. Masih ingat? Nah, kamu cari materi-materi yang sudah dikenalkan di awal prasyarat kita Y min Y1. Jadi ini Y plus 1 MX min 7 ya. Kemudian setelah dikalikan kita menemukan persamaan pertama Y sama dengan MX min 7M min 1. Terus bagaimana? Nah, kita substitusi bentuk persamaan 1 ke bentuk lingkaran ya. Nah, 1 tambah M kuadrat X kuadrat min 14 M kuadrat. Nah, agak rumit ya. Nah, memang agak rumit. Kita harus menghitungnya hati-hati ya. Nanti diperoleh. Kemudian syarat menyinggung adalah D-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini 12M kuadrat tambah 7M min 12 ya. Kita mendapatkan M-nya min 3/4 atau M-nya 4/3. Untuk M sama dengan min 3/4 PGS-nya 4X. Jadi kembalikan ke nomor 1 tadi. Kembalikan persamaan 1, 4X tambah 3Y min 25. Nah, 4/3 pun juga sama. Menghasilkan 3X min 4Y tambah 2, 5. Sekali lagi ada beberapa cara. Ini salah satu cara. Dalam buku paket, kalian mungkin ada cara yang berbeda. Silahkan kalian baca sendiri, kalian cari mungkin bentuk yang lain ada lagi, sehingga beberapa cara kamu kuasai. 7,-1 itu di luar ya, nah, di luar lingkarannya. Kalau kita kuadratkan, masukkan itu lebih besar dari 25 ya. Demikian para siswa sekalian, kita sudah melihat, kemudian mencari, menentukan bentuk-bentuk persamaan garis singgung. Ada titik pada lingkaran yang diketahui gradiennya, dan yang terakhir barusan tadi adalah titik di luar lingkaran. Demikian materi kita untuk persamaan garis singgung lingkaran. Setelah menyaksikan video ini, nanti kalian bisa mencoba beberapa soal latihan dari buku paket. Kalau masih ada kesulitan, silakan ditanyakan. Selamat belajar. Jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.